teman-teman, ini adalah momen ketika Bang Reza Indragiri melakukan diskusi antara Bu Tifa dan Bang Reza di podcast Madilog, yang mana teman-teman mereka membahas tentang banyak hal, mulai dari setelah diadakannya gelar perkara khusus di Mabes Polri, dan setelah Ibu Tifa ini kasusnya naik ke pendidikan. Jadi Bu Tifa ini adalah salah satu aktivis sekaligus dokter dan mengaku sebagai peneliti, dan telah dilaporkan oleh Pak Jokowi dan pihak Jokowi dalam kasus pencemaran nama baik. Jadi teman-teman, mari kita ikuti bersama apa yang dibahas oleh kedua orang-orang hebat ini, sehingga menjadi sebuah didikan untuk kita ya, sebagai masyarakat. Yang baik kita ambil dan yang buruknya kita tepiskan, yang benar kita benarkan dan yang salah kita protes kalau kita berikan masukannya. Begitu teman-teman. Tapi dalam hal ini kita hanya mendengarkan, meski kita nanti komentari beberapa hal, tapi tidak terlalu sekali. Jadi teman-teman, berikut banyak. 45 penelitian tentang Jokowi tidak mungkin di stop. Tidak perlu di stop. Presiden Prabowo menyatakan kepada saya, Dr. Tifa CS, karena penelitian dokter ini nanti dampaknya tidak baik, rawan tidak baik untuk keamanan negara, kelangsungan bangsa dan negara kita, sebaiknya tidak dipublikasi ya. Nah itu saya akan oke. Ketika Prabowo mengatakan masalah ijazah itu tidak penting, maka pemaknaannya adalah justru menurut Prabowo ini masalah penting. Presiden Prabowo selama 10 bulan ini saya perhatikan itu betul-betul menggunakan ilmu paradoksnya beliau. Jokowi adalah mentor saya. Mentor dalam hal apa nih? Kan kita mesti lihat, dalam hal paradoks, dalam hal sen kanan belok kiri. Contoh misalnya, hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Besok korupsi Pertamina dibongkar. 15 April 2025, saya memberikan warning kepada mereka. Apa bunyi warningnya? UGM jangan ikut-ikutan. Bu Rektor itu sahabat saya, senior saya. Beliau sangat kenal dengan saya. Saya cuma pengen sampai, udah dong. UGM nggak usah ikut-ikutan. Suka tidak suka, saat ini pula kaki Dr. Tifa yang lain berada di ranah pidana. Harus mempertanggungjawabkan perkataannya, perbuatannya secara pidana, hukum. Sekarang pertanyaan saya, kenapa saya kakinya harus ada di ranah pidana? Once dia menyerahkan ijazahnya di KPU, KPUD, dan kemudian KPU, ini sudah menjadi wilayah domain publik. Baik saya, Bang Roy, Bang Rismon, dan teman-teman aktivis dan akademisi yang lain itu terlindungi oleh undang-undang untuk melakukan pekerjaan kami. Nggak ada pidananya di situ. Jokowi akan diapakan sebetulnya? Sebetulnya dari awal ya, kita semua bersepakat untuk nggak ada artinya kalau ada dua materi yang nggak hadir pada waktu gelar perkara. Satu, Joko Widodo sendiri, ya. Kemudian kedua, ijazahnya. Tapi di hilir sana nanti, akhir dari proses hukum ini, Jokowi sebetulnya dalam angan-angan Dr. Tifa, sepatutnya diapakan? Saya sudah membuat sebuah gambaran apa yang terbaik untuk bangsa ini. Tidak hanya untuk Jokowi? Tidak hanya untuk Jokowi, tapi untuk bangsa ini ya. Karena ini kan, udah sangat masif ya kerusakannya. Jadi yang saya bayangkan, saya imajinasikan dan saya doakan adalah terjadi pertobatan dan kemudian kita rekonsiliasi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, awalnya saya tidak begitu paham mengapa kasus tentang tudingan ijazah palsu itu harus ditangani oleh keamanan negara, Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Saya tidak paham. Tapi seiring perjalanan waktu, menyimak berbagai macam pernyataan disampaikan oleh Dr. Tifa, oleh Mas Roy, oleh Bang Rismon, saya mulai paham bahwa tampaknya memang gelegar dari apa-apa yang mereka kemukakan bisa berdampak serius bagi keamanan negara. Tidak hanya seorang Joko Widodo, tapi reputasi Universitas Gadjah Mada, reputasi KPU, reputasi MK barangkali juga dipertaruhkan kalau hilir dari proses hukum ini sesuai seperti yang diinginkan oleh Dr. Tifa. Ya. Nah, mari kita berbincangkan tentang kemungkinan adanya gangguan besar terhadap keamanan negara ini bersama tamu yang sudah berulang kali datang ke ruang diskusi Madilog, yaitu Dr. Tifa Wizia Tiasuma, peneliti dan aktivis. Siap. Terima kasih ya Dok sudah datang ke ruang diskusi Madilog.
kembali ke pertanyaan saya tadi. Berarti apa yang terbaik dulu bagi Jokowi? Sebelum kita bicara tentang apa yang terbaik bagi bangsa, apa yang terbaik bagi Jokowi? Yang terbaik bagi Jokowi ya sebetulnya nggak ada sih gitu ya. Karena sama dengan semua orang, semua tokoh atau semua mantan penguasa di seluruh dunia selama ribuan tahun, kan akan menanggung akibatnya sendiri ketika seseorang itu melakukan kesalahan. Apalagi ini kesalahannya bukan sekedar sebuah reputasi akademik begitu ya. Tetapi ini membawa sebuah akibat yang sangat-sangat masif, sistematis dan membawa kehancuran. Dugaan kesalahan dong, bukan kesalahan. Karena kan proses hukum belum selesai. Iya, kalau dari penelitian saya kan udah mengarah kepada itu kan. Ya. Kesalahannya apa? Ya, ini persoalan akademik. Ya, persoalan akademik yang jadi saya tuh melihatnya gini. Soal ijazah udah selesai. A sampai Z-nya udah selesai. Dari sisi penelitian saya, berdasarkan data-data dan variabel-variabel yang saya temukan. Simpulannya adalah ijazah itu jadi simpulannya ini masih hipotetikal ya. Karena kan sedikit lagi ya. Ketika kita masuk di dalam area pembuktian, apa yang saya buktikan dengan paling akhir adalah hadirnya 5 bundel yang ada di saya. Hipotesisnya apa? Ijazah itu palsu. Dokter ingin mengatakan gitu. Kalau dalam nomenklatur ilmiah yang saya pegang secara setia kan nggak ada palsu. Ya. Jadi? Iya, otentitas ijazah itu yang paling tepat. Kata-kata science base-nya tuh otentitas ijazah. Artinya ijazah itu tidak otentik. Hipotesisnya begitu. Iya. Jadi pertanyaan penelitiannya itu adalah inkonsistensi dari sebuah dokumen publik. Ya, ini publik ini harus bicara di sini. Ya, pertanyaannya adalah apakah otentitas dokumen publik yang digunakan untuk memperoleh jabatan, ya, itu otentik atau tidak kan itu. Saya akan masuk ke perdebatan substansi tentang apa yang sudah menjadi bahan penelitian Dr. Tifa. Tetapi saya mundur satu langkah dulu. Dr. Tifa bisa melihat di sini ada foto Prabowo, ada foto Gus Dur, foto SBY, foto Habibie. Di atas juga ada foto Yusuf Kala, foto Sudarmono, foto Pak Maruf Amin. Kenapa yang terus-menerus diteliti oleh Dr. Tifa adalah sebatas Jokowi? Sebenarnya kan mulai dari bukan penelitian dulu ya. Mulai dari saya 2014 itu bukan mendukung, memilih beliau. Atas dasar satu aja. Artinya mendukung itu mencoblos. Memilih ya, mencoblos ya. Saya mencoblos 2014 atas dasar romantisme. Saya alma maternya UGM, beliau dikenal sebagai alumnus UGM. Itu aja sebenarnya. Karena sebenarnya kan bagi saya dia adalah blank check ya. Kita kan nggak tahu. Saya juga waktu itu tidak terlalu memperhatikan ketika dia jadi wali kota, kemudian jadi gubernur, itu saya tidak terlalu hirau. Tapi begitu kita harus memilih antara si A dan si B yang harus saya pilih, saya cuma satu, mengandalkan romantisme saya aja. Itu tahun 2014? 2014, kebanggaan uber alles yang kadang-kadang terlalu berlebihan ya, itu yang membuat kita matanya buta gitu loh. Nah kemudian seiring waktu, ada data-data yang udah mulai masuk di dalam area pertanyaan penelitian saya kan membawa masalah, yaitu pemenjaraan dari Bambang Tri. Kan itu ya, itu kan menjadi masalah, karena ada seorang warga negara yang kemudian dipenjara, karena persoalan dari situlah kemudian naluri penelitian saya sudah mulai terbuka. Motivasinya gitu ya. Itu berarti. Saya melakukan penelitian objeknya adalah Jokowi Undercover, karya dari Pak Bambang Tri. Ya, kemudian ya sambil lalu, kemudian udah mulai muncul orang-orang yang bertanya. Dengan Bambang Tri apa? Dan kemudian menjadi dokumentasi publik ya. Oh ini ada mahasiswa yang menyatakan Bang Roy Suryo juga waktu itu ini loh ijazah saya dibandingkan dengan ijazah seorang alumnus juga MIPA gitu ya tahun 85. Kemudian mulailah muncul waktu itu berdasarkan koleksi data saya itu Republika itu yang pertama kali menyampaikan fotokopi ijazah yang disebut sebagai ijazah Joko Widodo. Itu pertama kali di tahun 2000. Saya koleksi. Nah, kemudian saya jadikan ini sebagai materi penelitian saya itu 2022. Ketika sekali lagi Bambang Tri dipenjarakan bersama Gus Nur. Nah, ini kan kemudian mengusik bukan hanya rasa naluri peneliti saya, tetapi mengusik nurani. Kenapa? Kok seperti ini? Tapi itu proses hukum.
Bukan Kalau misalnya tindakan main hakim sendiri, kriminalisasi katakanlah demikian masuk akal. Tapi ini kan ada proses hukum. proses hukumnya kan kita sudah belajari juga kan. Kalau Dokter Tifa Banyak memotret sekali. proses hukumnya seperti apa? Ya kalau saya ada kriminalisasi di situ, ada ketidakadilan di situ. Karena materi utamanya adalah Bambang Tri itu menggugat soal ijazah kan, kemudian dibelokkan menjadi penistaan agama kan itu. Nah di situ ya, saya orang yang awam hukum waktu itu. Kalau sekarang kan jadi belajar banyak kan gitu. Mengusik Nurani, saya rasa bukan hanya saya lah. Masa cuma saya? Bagaimana dengan Nurani 270 juta rakyat Indonesia waktu itu? Sekarang udah jadi 281 juta jiwa. Masa kalian, Anda semua, nggak terusik nuraninya melihat seseorang dikriminalisasi dan akhirnya dipenjarakan, ya, ketika materi yang ditanyakan sejak 2016 itu tak juga kunjung disampaikan di pengadilan. Sebelum saya ingin percaya pada apa yang Dokter Tifa katakan, tapi dengan segala hormat, pada satu sisi Dokter Tifa kan hadir di gelar perkara khusus sebagai ahli kan ya? Saksi dan ahli ya. Tapi ketika Joko Widodo membuat laporan tentang tudingan ijazah palsu, Dokter Tifa apa boleh buat terposisikan sebagai terlapor kan? Ya. Nah, bagaimana kemudian saya bisa teryakinkan bahwa seorang ahli yang notabene sekaligus terlapor, jangan-jangan nanti jadi tersangka pula, saya bisa teryakinkan ini orang yang sungguh-sungguh objektif, netral, independen, semata-mata memakai kacamata ilmuwan. Sekarang yang melaporkan saya kan bukan saya. Bukan hukum itu sendiri, tapi seseorang. Ya wajar, karena itu merupakan delik aduan. Oh iya, artinya kan itu tidak ada urusannya dengan keahlian saya. Dia melaporkan saya, ya kan, sebagai seseorang yang mungkin terusik, terancam sekarang, atas otentitas ijazah dia yang sekarang dipertanyakan oleh kami para peneliti. Kemudian dia melaporkan, ya katakanlah kalau itu adalah sebuah hak, ya silahkan, kan gitu. Tapi, standing position saya sebagai ahli kan tidak kemudian tergeser karena dia melaporkan saya. Kalau saya balik begini, ini Dokter Tifa sebagai ahli nih, tentu saya dan kita semua pakai asumsi seorang ahli berdiri dan berpikir semata-mata dari kacamata keilmuannya kan ya? Betul. Tapi bagaimana bahwa seorang ahli ini juga harus berpikir pada saat yang sama, apa-apa yang saya terangkan, apa-apa yang saya sampaikan ke pihak kepolisian harus menguntungkan saya pada saat saya terposisikan sebagai terlapor. Nggak ada, karena kalau kita bicara penelitian, kita bicara sains, itu kan bebas nilai. Termasuk saya juga membebaskan diri saya dengan segala konsekuensi. Kalau kita bicara ini adalah negara hukum, ya saya tidak akan pernah dilaporkan oleh siapapun, even though itu Joko Widodo sendiri. Contoh nih saya ya, perihal yang kayak gini ini kan udah banyak sekali terjadi di dunia. Dan karena lain, negara lain itu memposisikan hukum secara bagus, memposisikan sains secara bagus, kan nggak ada kriminalisasi terhadap peneliti yang misalnya nih, yang meneliti kebohongan dari George W. Bush misalnya gitu, dan dia sudah mempublikasikan itu Tenet dan kawan-kawan tahun 2007. Kemudian ada lagi peneliti ilmuwan namanya Fisher tahun 2012. Dia itu meneliti ini pun tidak ijazah palsu yang dilakukan oleh Karl Theodor zu Guttenberg, mantan Menteri Pertahanan Jerman. Apa yang terjadi? Ya sudah, Guttenberg ya legowo karena sudah ketahuan, sudah dipublish, ya sudah dia. Teman-teman, apa yang disampaikan oleh Bu Tifa barusan teman-teman itu suatu ketidakbenaran yang perlu diragukan. Tetapi yang pasti teman-teman bahwasanya apa yang disampaikan itu sudah melenceng dari penelitian. Jadi penelitian itu teman-teman sebenarnya harus ada persetujuan dari pihak terkait dan semuanya ada tata cara penelitian yang benar ya teman-teman. Untuk itu saya ada ini sumbernya yang dari berbagai sumber yang saya dapatkan dari internet. Berikut apanya teman-teman. Persetujuan penelitian sains atau dikenal juga sebagai informed consent adalah proses memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada calon subjek penelitian sebelum mereka memutuskan untuk berpartisipasi. Ini adalah bagian penting dari etika penelitian, memastikan bahwa partisipan memahami tujuan penelitian, prosedur, potensi risiko dan manfaat, serta hak mereka untuk menarik diri. Pentingnya persetujuan penelitian, informed consent. 1. Menghormati otonomi individu, memberikan hak kepada calon subjek untuk membuat keputusan sendiri tentang partisipasi mereka dalam penelitian. 2. Memastikan pemahaman,
memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang penelitian, termasuk tujuan, prosedur, risiko, dan manfaat. 3. Melindungi subjek penelitian, meminimalkan risiko dan memastikan bahwa subjek penelitian tidak dirugikan oleh partisipasi mereka. Dan 4. Membangun kepercayaan, menciptakan hubungan yang transparan dan saling percaya antara peneliti dan subjek penelitian. Unsur-unsur persetujuan penelitian. 1. Judul dan tujuan penelitian, menjelaskan secara singkat apa yang ingin dicapai dalam penelitian. 2. Prosedur penelitian, menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil dalam penelitian, termasuk metode pengumpulan data. 3. Risiko dan manfaat, mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin dialami subjek dan manfaat yang diharapkan, baik bagi subjek maupun untuk ilmu pengetahuan. 4. Kerahasiaan data, menjelaskan bagaimana data pribadi subjek akan dijaga kerahasiaannya. 5. Hak subjek penelitian, menjelaskan hak subjek untuk menarik diri dari penelitian kapan saja tanpa sanksi. Dan 6. Kontak peneliti, menyediakan informasi kontak peneliti untuk pertanyaan atau masalah yang mungkin timbul. Prosedur pemberian persetujuan. 1. Penjelasan. Peneliti memberikan penjelasan rinci tentang penelitian kepada calon subjek. 2. Pemberian lembar persetujuan. Calon subjek menerima lembar persetujuan yang berisi informasi tentang penelitian. 3. Kesempatan bertanya. Subjek diberikan kesempatan untuk bertanya dan mendapatkan klarifikasi tentang penelitian. Dan 4. Tanda tangan. Jika subjek setuju untuk berpartisipasi, mereka menandatangani lembar persetujuan. Persetujuan penelitian yang baik memastikan bahwa partisipasi dalam penelitian adalah keputusan yang sadar dan sukarela, serta menghormati hak-hak subjek. Membayangkan bahwa yang namanya kerja keilmuan, peneliti, tidak sepatutnya diuji lewat ranah pidana. Iya Begitu ya? dong, kecuali saya melakukan pemalsuan data-data. Saya sebagai peneliti tidak juga bebas dari soal hukum. Misalnya saya melakukan plagiasi. Saya melakukan pemalsuan data-data yang saya buat, misalnya begitu. Saya kemudian melakukan publikasi yang fake, misalnya. Nah, ini masuk ranah hukum kan? Tetapi peristiwa ketika saya sedang melakukan penelitian itu bebas nilai, harus terlindungi dan ada undang-undangnya. Apalagi saya legal standing saya, gitu ya, standing position saya satu sebagai peneliti yang harus bebas nilai dan harus diberikan keleluasan akademis seluas-luasnya untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Legal standing saya sebagai warga negara Indonesia itu jelas sekali dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa sebagai warga negara Indonesia punya legal standing untuk menanyakan ijazah seseorang. Bukan begitu. Pasal 28F kan mengekspresikan, kemudian memberikan pendapat, dan seterusnya. Kemudian tambah lagi dengan pasal 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di mana pejabat siapapun juga dia, ya sudah, apapun yang dimiliki untuk menjadi legalitas buat dia untuk meraih jabatan itu adalah domain publik, gitu kan. Jadi itu kan, teman-teman saya ini justru dalam peristiwa ini menjadi cukup happy ya. Kenapa? Kami disorot oleh seluruh rakyat dan kita bersama-sama melakukan pendidikan hukum yang seperti apa sesungguhnya, yang harus menjadi landasan paling pokok dari negara ini. Sebab kalau hukum itu dipegang oleh penguasa, negara ini udah nothing. Ini disorot oleh seluruh rakyat. Termasuk oleh komunitas ilmuwan ya, saya yakin. Oh iya pasti. Apa tanggapan Ikatan Dokter Indonesia terhadap apa-apa yang sudah Dr. Tifa lakukan sejauh ini? Karena ini bukan dalam sebuah ranah klinis ya, saya juga belum mengajak mereka. Justru malah saya mengajak dimensi yang lain. Jadi ahli digital forensik. Dari Kapak ITB. Oh, lintas keilmuan ya. Ini kan multidimensi gitu. Terus kemudian dari para neuroscientist ya, itu juga di masyarakat neuroscience Indonesia saya juga sudah mengajak. Jadi ini ada 45 riset dalam kurun waktu antara tahun 2022 sampai dengan hari ini. Semuanya yang siap publish. Semuanya tentang ini. Tentang apa? Tentang jadi payungnya tuh inkonsistensi, inkoherensi, inapropriasi dari dokumen publik.
terhadap perilaku. Berapa research paper itu? 45. 45. 45. Dari lintas Salah. keilmuan. Lintas keilmuan. Ini akan dipublish kapan? Ini jangan-jangan bisa bikin simposium khusus tentang ini. Ini saya sudah bersama dengan setidaknya ada 4 universitas, alumni tapi ya, para alumni dari ITB. Teman-teman, kalau kita perhatikan tadi dari dari persetujuan penelitian, Bu Tiva ini sebenarnya udah salah, teman-teman. Jadi apa yang dia lakukan itu salah karena dia tidak menghargai itu dan tidak menjaga data pribadi seseorang. Sedangkan di dalam persetujuan penelitian, seorang yang berpartisipasi dalam penelitian itu memang harus punya persetujuan dan untuk legalitasnya harus punya tanda tangan, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan dari apa yang dia bilang, itu sudah salah. Kemudian kalau kita lihat aturan penelitian, teman-teman, ini nanti kita berikan dasarnya. Dan kemudian kalau kita lihat juga dari cara dia menarik hipotesis, itu sudah melenceng, teman-teman. Kita cukup paham tentang ini, teman-teman. Jadi kalau Bu Tiva mencoba memutar atau memplesetkan itu penelitian, saya rasa banyak peneliti-peneliti lain yang bisa paham tentang ini. Dan kalau menurut saya dapatkan saya berbicara dengan sumber yang ada, langsung kita lihat dan teman-teman juga bisa mengakses langsung ini apanya, teman-teman. Berikut, teman-teman. Aturan penelitian sains mencakup berbagai aspek, mulai dari metode ilmiah, etika penelitian, hingga aturan-aturan khusus yang berlaku untuk berbagai jenis penelitian. Secara umum, penelitian ilmiah mengikuti langkah-langkah metode ilmiah, seperti merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang penelitian, melakukan eksperimen, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan melaporkan hasil. Selain itu, penelitian juga harus memperhatikan etika penelitian, termasuk prinsip-prinsip seperti berbuat baik, tidak merugikan, dan keadilan. Langkah-langkah metode ilmiah. 1. Merumuskan masalah, mengidentifikasi masalah yang ingin dipecahkan melalui penelitian. 2. Merumuskan hipotesis, membuat dugaan sementara tentang hubungan antara variabel dalam penelitian. 3. Merancang penelitian, membuat rencana bagaimana penelitian akan dilakukan, termasuk metode pengumpulan data, subjek penelitian, dan alat yang digunakan. 4. Melakukan eksperimen, pengumpulan data, melaksanakan rencana penelitian yang telah dibuat. 5. Menganalisis data, mengolah data yang terkumpul untuk mencari pola atau hubungan yang signifikan. 6. Menarik kesimpulan, menentukan apakah hipotesis yang diajukan didukung oleh data atau tidak. Dan 7. Melaporkan hasil, menulis laporan penelitian yang berisi seluruh proses dan temuan penelitian. Etika penelitian. 1. Prinsip berbuat baik, beneficence. Memastikan bahwa manfaat penelitian lebih besar daripada risikonya dan penelitian dirancang secara ilmiah. 2. Prinsip tidak merugikan, non-maleficence. Menghindari tindakan yang dapat membahayakan subjek penelitian. 3. Prinsip keadilan. Memastikan bahwa semua subjek penelitian diperlakukan secara adil dan setara. 4. Hormat terhadap martabat hewan. Jika penelitian melibatkan hewan, peneliti harus menghormati hak-hak hewan dan memastikan kesejahteraan mereka. 5. Keterbukaan dan transparansi. Penelitian harus dilakukan secara terbuka dan transparan, termasuk dalam hal pengumpulan data, analisis, dan pelaporan. Dan 6. Persetujuan, consent. Penelitian yang melibatkan manusia harus mendapatkan persetujuan dari subjek penelitian setelah mereka diberikan informasi yang jelas tentang penelitian tersebut. Aturan khusus. 1. Peraturan Internasional untuk Penelitian Sains Pra-Perguruan Tinggi, International Rules for Pre-College Science Research. Aturan ini memastikan keselamatan dan kesejahteraan siswa dalam melakukan penelitian. 2. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. LIPI memiliki peraturan yang mengatur penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan LIPI. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Kementerian ini juga memiliki peraturan yang mengatur penelitian di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Dan 4.
Aturan untuk semua proyek. Aturan ini mencakup berbagai aspek penelitian, termasuk batas waktu, format presentasi, dan kelayakan untuk kompetisi. Pentingnya keterbukaan dan publikasi. 1. Peneliti harus mengakui sumber pengetahuan lain yang digunakan dalam penelitian. 2. Peneliti harus terlibat dalam dialog dengan berbagai pemangku kepentingan. Dan 3. Penelitian yang telah selesai harus dipublikasikan agar dapat diakses oleh publik dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Aturan hipotesis dalam penelitian adalah serangkaian kriteria yang harus dipenuhi agar suatu hipotesis dapat diterima dan digunakan sebagai dasar dalam penelitian. Hipotesis yang baik harus jelas, spesifik, dapat diuji, testable, dan relevan dengan pertanyaan penelitian. Berikut adalah beberapa aturan penting dalam penyusunan dan penggunaan hipotesis. 1. Kejelasan dan spesifik. 1. Hipotesis harus dirumuskan secara jelas dan spesifik, sehingga mudah dipahami dan tidak menimbulkan ambiguitas. 2. Gunakan bahasa yang lugas dan hindari istilah yang ambigu atau multitafsir. Dan 3. Pastikan hipotesis fokus pada hubungan antar variabel yang ingin diteliti. 2. Testabilitas, dapat diuji. 1. Hipotesis harus dapat diuji melalui metode penelitian yang sistematis dan objektif. 2. Harus ada kemungkinan untuk mengumpulkan data yang dapat mendukung atau menolak hipotesis. Dan 3. Jika hipotesis tidak dapat diuji, maka tidak akan memberikan kontribusi dalam penelitian. 3. Relevansi. 1. Hipotesis harus relevan dengan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. 2. Pastikan hipotesis mengatasi kesenjangan pengetahuan yang signifikan dalam bidang studi. Dan 3. Hindari merumuskan hipotesis yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. 4. Berdasarkan fakta dan teori. 1. Hipotesis yang baik sebaiknya didasarkan pada teori yang sudah ada, pengamatan, atau penelitian sebelumnya. 2. Rumusan hipotesis juga harus logis dan masuk akal. Dan 3. Jangan membuat hipotesis yang hanya berupa tebakan acak tanpa dasar yang kuat. 5. Bentuk pernyataan. Hipotesis biasanya dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Pernyataan tersebut harus menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti. Contoh. 1. Hipotesis deskriptif. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan X adalah 80%. 2. Hipotesis komparatif. Ada perbedaan signifikan antara nilai rata-rata ulangan matematika siswa yang diajar dengan metode A dan metode B. Dan 3. Hipotesis kausalitas. Merokok dapat meningkatkan risiko terkena kanker paru-paru. Pentingnya memenuhi aturan hipotesis. Dengan memenuhi aturan-aturan ini, hipotesis akan menjadi alat yang efektif dalam penelitian. Hipotesis yang baik akan membantu peneliti untuk fokus pada aspek-aspek penting dalam penelitian, merancang metode penelitian yang sesuai, menganalisis data secara tepat, menarik kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sains perilaku saya, pertama dia juga begitu. Pertama, makhluk baik lah gitu saya bilang, yang dipakai, diberikan baju, dimahkotai, diberikan kendaraan dan sebagainya. Oh, dulu orang baik berarti. Saya bukan gara-gara orang motif ini baik, tidak tapi diangkat orang jadi yang menteri apa? diberikan sebuah fasilitas Jadi menteri untuk kesehatan menjadi ini untuk memperoleh jabatan tersebut secara sangat kita duga mulus. ya. Tetapi kalau kita lihat ya, sejarah mengatakan Tidak nggak jadi menteri ada pendidikan cerita dia seperti orang itu bisa jadi menteri wali kota kesehatan. dengan mulus, tiba-tiba jadi gubernur, baru 2 tahun dia Jangan tinggalin seperti itu, jadi teman-teman. presiden. Itu sebuah anomali sejarah. Dan karena anomali sejarah maka kita harus berpikir, ini pasti bukan cuma pekerjaan satu orang. Ini pekerjaan sekelompok orang. Puja-puji terhadap kedahsyatan Jokowi, itu Ya. juga datang dari Presiden Prabowo loh. Ya itu kan berarti kan sebuah kelompok. Apa yang ingin Dr. Tifa katakan dengan Presiden Dr. Prabowo yang Prabowo? sekarang yang Iya. hidup Prabowo enggak. Kalau itu konsepnya beda lagi kalau saya bilang. Presiden Prabowo mengatakan ini kita ke beliau ya. Ini sebuah studi perilaku saya yang lain terhadap bagaimana sebetulnya Presiden Prabowo selama 10 bulan ini saya perhatikan
itu betul-betul menggunakan ilmu paradoksnya beliau. Ilmu paradoks. Ilmu paradoksnya beliau. Dan beliau mengatakan di awal bahwa Joko Widodo itu mentor saya. Dalam Nah, hal ini apa? teman-teman, Dalam mau hal modal. sen kanan belok kiri. Ini kayaknya menabrakkan ini. Ya, nah, kalau saya Jokowi Joko dengan Widodo itu Prabowo. mentor saya. Saya mengikuti beliau. Apa? Aduh. Yang diikuti sen kanan belok kiri. Paradoks dalam bahasa Presiden Prabowo itu paradoks. Jadi Artinya begini. ketika Prabowo mengatakan masalah ijazah itu tidak penting, maka pemaknaannya Penting. adalah justru menurut Prabowo ini masalah penting. Penting. Buktinya ketika beliau mengatakan ijazah itu ini nggak penting, mempengaruhi ini teman-teman. Ibu Megawati echoing. Ya kalau nggak Memutarbalikkan punya fakta. ijazah apalah itu ya beliau. Kemudian salah satu wakil ketua Golkar waktu itu kalau nggak Pak Idris apa itu juga bilang begitu dan echoing kan di antara pejabat tuh echoing. Bahkan sampai kemudian jadi mantan pejabat, mantan menteri Pak Mahfud MD itu kan echoing. Tektoknya bagus gitu. Iya. Contoh misalnya hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Besok korupsi Pertamina dibongkar. Kan begitu. Jadi harus perhatikan itu. Pak Presiden Prabowo mengatakan ini penting sekali ya dalam neuroscience behavior ini penting. Beliau mengatakan, Jokowi adalah mentor saya. Mentor dalam hal apa nih? Kan kita mesti lihat. Oh, dalam hal paradoks. Tadinya saya membayangkan, tepatnya menafsirkan, ketika seorang Prabowo sampai tanda petik cawe-cawe mengatakan ijazah tidak penting, itu laksana aba-aba untuk otoritas penegakan hukum untuk memastikan bahwa posisi Jokowi harus berada di atas angin. Tidak. Ini kalau sampai kemudian katakanlah penyelidikan menjadi penyidikan dalam hitungan jam ketika saya diperiksa kan, itu hari Jumat tanggal 11 Juli ketika saya diperiksa sebagai memenuhi undangan klarifikasi loh, belum apa-apa tuh ya. Tiba-tiba 2-3 jam setelahnya penyelidikan menjadi penyidikan kan gitu. Apakah itu kemudian ada cawe-cawe Presiden Prabowo? Saya rasa tidak. Itu cawe-cawe dari sisa abuse of power yang masih dimiliki oleh yang bersangkutan, bukan oleh Presiden Prabowo. Karena Dr. Diva sebut gelar perkara di kepolisian nih, kita mundur ya. Mundur. Caranya gimana itu? Saya bisa paham kalau gelar perkara khusus itu menyimak keterangan dari ahli semisal Bang Rismon, Mas Roy, dan dari sebelah siapa Bang Sinambela, Joshua Sinambela. Ya kan? Kenapa? Karena saya pikir mereka punya bidang keilmuan di aspek teknologi. Ya. Tapi maaf ini, saya menghormati disiplin ilmu Dr. Tifa, tapi terus terang saya belum menemukan relevansi bidang keahlian Dr. Tifa dengan masalah ijazah konon palsu itu. Di gelar perkara khusus apa yang sebenarnya Dr. Tifa sampaikan sebagai ahli? Iya. Saya ahli behavior. Oke. Dan behavior itu kan sebuah ilmu yang sangat penting bagi kepolisian. Ahli perilaku gitu. Iya. Karena Pak Kapolri sendiri ya Jenderal Listio Sigit itu kan mengatakan bahwa dia berpegangan kepada science crime investigation. Itu bahasa ilmiah saya science based research kan gitu. Jadi artinya antara penyelidik whatever penyidik itu kan sebenarnya bahasanya peneliti juga kan. Kita terbiasa untuk melihat data dan kita jadikan itu sebagai sebuah simpulan, kita ngambil data gitu kan. Sebenarnya cara kerja kita tuh sama seperti itu ya. Cara kerja kita tuh sama. Jadi saya berpikir bahwa mereka ini hanya belum punya ilmu yang sangat penting yaitu ilmu behavior, neuroscience. Maka pada saat gelar perkara saya sampaikan. Nah, karena mereka tidak yang menjadikan saya sebagai saksi ahli ya. Itu kan TPUA sebagai pihak pendumas kan. Tim pembela ulama dan aktivis. Ya, itu kan yang menjadikan saya sebagai saksi ahli di situ. Kenapa? Karena mereka sudah tahu dibandingkan sama polisi. Di bidang neuroscience ini. Ya, artinya mereka sudah tahu bahwa ilmu saya sangat diperlukan di sini kan, di dalam konteks ini karena 50% dari persoalan otentitas kita mau meneguhkan otentitas atau tidak otentiknya ijazah ini kan 50% dipengaruhi oleh perilaku. Saya membayangkan butuh berjam-jam untuk menyimak keterangan Dr. Tifa secara utuh. Tapi dalam waktu yang terbatas, coba berikan kepada saya ini, bantu Sobat Madilab untuk menangkap krem de la krem, bagian yang terpenting dari yang terpenting yang Dr. Tifa sampaikan dalam gelar perkara khusus. Yang ini, soal behavior. Terserah, apa yang Dr. Tifa sampaikan saat itu? Sebetulnya saya nggak punya cukup waktu untuk menyampaikan. Iya, nggak punya. Makanya itu sebenarnya kan saya kecewa ya. Saya mengharapkan bahwa kami, para saksi ahli yang dihadirkan di kelompok pendumas, yaitu saya sebagai ahli behavior, Pak Muhammad Taufik sebagai ahli pidana, kedua ahli ini telematika dan digital forensik, kami sudah mempersiapkan banyak sekali materi demi masyarakat, itu sampai jam 21 malam juga kami siap. Sayangnya, kami hanya diberi kesempatan sangat sedikit, bahkan mungkin sekitar 5 menit.
Jadi nggak cukup waktu. Kenapa? Kenapa kok waktu Nah, saya dari nggak tahu. pihak kepolisian ke dokter Tifa hanya 5 menit? Iya, karena ini yang aneh ya. Jadi pada saat tata cara dipresentasikan oleh pimpinan sidang, oleh pimpinan gelar perkara, itu ada 3 poin. Ada 3 poin. Ya. jawab. Poin pertama adalah kesempatan pihak penumas beserta, ya kan? Oke, sudah kami lakukan. Kedua adalah kesempatan kepada pihak terdumas, yaitu kuasa hukum dan ahli yang dia. 3 adalah tanya jawab dan debat. Itu tidak diselenggarakan. Padahal di dalam ruangan tersebut banyak pihak-pihak stakeholders yang dihadirkan. Misalnya contoh seperti Komnas HAM, Kompolnas, bahkan kami ada beberapa saksi ahli independen katanya, bahkan kami baru tahu juga bahwa ada orang UGM di situ. Tapi kami saksi ahli dari pihak penumas tidak diberi kesempatan untuk mendengarkan mereka. Karena mereka diberi kesempatan untuk ikut pada sesi kedua di mana kami sudah tidak diberikan izin untuk masuk. Apa yang kemudian Dr. Tifa bisa katakan dengan penyelenggaraan gelar perkara khusus yang waktunya sedemikian sempit itu? Saya sampaikan bahwa tidak ada artinya kita berbicara, tidak ada artinya saya memberikan penjelasan apapun kalau ijazah tidak dihadirkan. Saya sampaikan begitu. Kalau Pak Jokowi tidak dihadirkan, ijazahnya tidak dihadirkan, kita mau bicara apa? Dalam bahasa yang lebih verbal dan lebih straightforward lagi disampaikan oleh penumas Pak Egy Sujana. Kalau gelar perkara ini tidak menghadirkan ijazah, nothing gelar perkara ini. Lalu apa kata pihak kepolisian? Ya, nggak ada jawaban kan? Tidak jawab. Kan nggak ada jawaban kan? Nothing gelar perkara ini. Saya sangat sepakat. Saya mau cerita behavior neuroscience panjang lebar. Kalau ijazahnya nggak ada, kemudian yang bersangkutan juga nggak ada, ya apa artinya? Jadi ini bukan gelar perkara khusus yang memuaskan bagi Dr. Tifa? Sangat jauh dari memuaskan. Apakah ini bisa dimaknai sebagai gelar perkara khusus yang membantu atau justru menghambat penegakan hukum? Saya tidak bicara membantu atau menghambat. Saya berharap ketika kami menyampaikan nota protes, bukan kami ya, penumas menyatakan nota protes dan sudah disampaikan, harusnya ada gelar perkara berikutnya gitu loh. Jangan kemudian ada sebuah simpulan ya dari pihak kepolisian, siapapun juga, apakah dari Mabes, apakah dari Polda, itu terhadap gelar perkara yang compang-camping ini gitu loh. Dengan gelar perkara khusus yang compang-camping macam ini, maka prospek hukumnya akan kemana, Dok? Saya itu orang yang sangat optimis ya. Tetap optimis? Tetap optimis. Saya khawatir jadi tidak realistis. Enggak, optimis beda dengan realistis. Domainnya kan beda. Antara optimis ya optimis. Antara realistis ya realita. Kita memandang. Kita cek satu persatu. Optimisnya di mana? Ya begini, jadi saya ini sangat spiritual. Oke, ya. Religius ya? Sangat spiritual saya bilang. Kalau religius kita bisa challenge lagi dalam soal ibadah. Saya orang yang spiritual. Saya tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini itu nggak akan bisa terjadi tanpa kehendak Allah. Bahkan batu bergulir aja. Jadi daun jatuh pun. Iya, jadi saya memandang semua itu dengan optimis. Artinya apapun, yang penting Quran surat Arad 11 kita jalankan. Apa isinya? Ikhtiar, ya kan? Tidak ada satu kaum pun atau manusia pun yang akan berubah kecuali dia sendiri yang berikhtiar kepada dirinya kan itu. Jadi kenapa saya optimis? Karena saya tahu bahwa Allah mencatat apa yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan pada koridor Sirat Al-Mustaqim. Pegangannya adalah Al-Quran, Kitabullah, baru sains dan kiri kan itu. Niat baik, intinya gitu ya. Niatnya baik, lillahi ta'ala gitu ya. Iya, jadi inamal a'malu biniat. Segala sesuatu berasal dari niat kan gitu. Jadi kita ini hidup di dunia sebagai apa sih? Sebagai hamba Allah. Buat apa sih ya? Buat menjadi alatnya Allah kan gitu. Dalam ini kan saya tidak menyangka bahwa saya menjadi katakanlah satu aktor penting dalam prosesi ini kan gitu. Itu semua kan kehendaknya Allah. Itu yang membangun optimisme pada diri Dr. Tifa. Iya. Tapi realitas penegakan hukumnya bagaimana kira-kira? Ini kan realitas kita bicara manusia di sini kan. Realitanya ya kita sudah tahu ada contoh-contoh yang sudah terjadi. Contoh yang paling analog itu kan Bambang Tri. Bambang Tri itu menggugat soal ijazah. Kemudian dia dihukum karena penistaan agama. Kan itu kan. Dr. Tifa merasa perjalanan hidup Dr. Tifa akan sama seperti Bambang Tri begitu? Oh enggak. Ini kan sebagai sebuah kasus yang sudah terjadi dan harus kita antisipasi bersama-sama semua stakeholders. Mungkin waktu itu Pak Bambang Tri nggak terlalu beruntung karena beliau mungkin tidak terlalu terekspos. Beda dengan saya dan kawan-kawan. Mohon maaf ya, maksudnya bukan ingin takabur atau apa. Kami masing-masing punya nama. Kami masing-masing punya kredensial. Kami masing-masing punya sejarah pengalaman yang sudah kami berikan kepada masyarakat. Dan itu mudah-mudahan menjadi kredit bagi Allah untuk menilai
apa yang kami lakukan ini, gitu kan? Boleh tidak kalau saya meramal begini? Tapi maaf ya, ini bukan mendoakan. Meramal, Iya, meramal, bukan mendoakan. bukan memprediksi, bukan memproyeksi, meramal aja sebagai Meramal, iya. manusia yang Iya. awam begitu Ya, ya. perkiraan saya Bukan ini kan Denny Darko atau bukan dong. pakai itu tarot. Terawang, bukan cenayang. Kita diskusi. Jadi saya bayangkan dalam gumpalan masalah yang pelik ini, pelik atau tidak sih sebetulnya? Enggak pelik, Tidak biasa pelik. aja. Dalam gumpalan masalah yang tidak pelik ini, ada dua sisi. Oke. Satu, ada kalangan yang menduga kuat bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Jokowi justru membuat laporan di kepolisian, ini pihak yang menuding ini mencemarkan nama baik, memfitnah, dan seterusnya dan seterusnya. Hitung-hitungan saya, yang pertama ini akan berhenti. Yang apa tuh? Pihak yang menyebut ijazah Jokowi itu palsu, itu berhentinya kenapa? Karena pihak Polri sendiri sudah melakukan press conference, menghadirkan tayangan bergambar ijazah Jokowi, mengatakan ijazah itu otentik. Awam saya menyebutnya Polri ingin mengatakan ijazah itu asli, jadi tidak usah lagi dipermasalahkan berkepanjangan. Sebaliknya masalah kedua, yaitu Dr. Tifa, Bang Rismon, dan Mas Roy sebagai terlapor. Perkiraan saya bakal jalan ini ke depan. Maksudnya diapakan? Statusnya akan berubah dari terlapor menjadi tersangka. Jadi gini ya, kita bicara ini kan optimis. Tolong saya dikoreksi. Oke, ini optimis ya, ini realistis. Artinya Bang Reza melihat realita carut marutnya hukum dan abusing of power di Indonesia, terutama selama 10 tahun ini kan itu. Karena itu ini menjadi faktor bagaimana Bang Reza secara awam melakukan ramalan. Saya menolak ramalannya. Saya melakukan prediksi. Kalau prediksi itu basisnya matematika. Saya kan orang epidemiologi. Epidemiologi itu matematikanya kedokteran. Jadi segala sesuatu ini saya hitung dengan matematika seperti itu. Itu diizinkan sama kitabullah maupun oleh sains. Tapi ramal tidak boleh kan gitu. Karena ramalannya seperti yang tadi Bang Reza sampaikan, itu kan sangat manusia dan jauh dari apa ya, maksudnya nggak boleh gitu loh. Tapi kan ramalan saya ini juga berasal dari learning by experience. Ya berarti jangan bilang ramalan, prediksi. Tapi dengan variabel yang sangat lemah. Ya, jadi saya begini, siapa sih yang bisa menghentikan kami? Siapa sih yang bisa menghentikan kami? Hukum? Oh enggak, penelitian akan jalan terus. Satu Tifa, satu Tifa, satu Roy, satu Rismon berhenti? Enggak, akan ada Tifa 2, 3, 4 yang akan meneruskan kami. Dengan atau tanpa kami, ketika kebenaran ilmu itu sudah digunakan sebagai alat untuk membuka sebuah hal yang memang harus dibuka demi untuk kelangsungan bangsa ini, akan ada penerus. Berarti sebaliknya, Dr. Tifa, Bang Rismon, dan Mas Roy akan memenangkan pertarungan hukum ini? Oh tentu saja. Iya, karena yang sekarang ini kita perjuangkan dalam ranah sains itu kan kebenaran. Jadi Jokowi akan terposisikan sebagai tersangka gitu? Nggak tersangka kan? Bukan gitu. Hilir saya kan nggak hilir saya ya. Saya tidak dalam dimensi hukum. Artinya siapa yang bersalah kemudian akan dihukum dan segala macam. Dimensi saya dimensi sains dan dimensi spiritual. Apa sih sebetulnya? Karena kalau kita lihat masalah ini nggak pelik, sederhana sekali. Dan buat saya ijazah ini udah selesai. Kan tinggal dipublish aja untuk menyatakan berapa taraf kepercayaan. Saya katakan taraf kepercayaan dengan 5 bundel ijazah kehutanan UGM tahun 1985 yang sudah di tangan dan ditambah dengan 5 bundel lagi yang sudah dimiliki oleh Bang Roy dan kawan-kawan, itu sudah lebih dari cukup. Ini maaf nih Dokter Tifa ya. Saya harus terus-menerus mengatakan permintaan maaf. Kenapa? Karena saya tidak punya pretensi apalagi keinginan untuk memenjarakan siapapun. Ya. Tapi ini yang saya katakan hitung-hitungan saya. Mungkin kata ramalan tidak tepat ya. Hitung-hitungan saya. Begini. Gimana tuh? Satu kaki Dokter Tifa saya bayangkan berada di ranah keilmuan. Sebagai ilmuwan, Dr. Tifa punya hak, punya independensi, punya kedaulatan untuk melakukan kajian ilmiah. Tapi suka tidak suka, saat ini pula kaki Dr. Tifa yang lain berada di ranah pidana. Kenapa saya harus yang sebagai warga negara harus mempertanggungjawabkan perkataannya, perbuatannya secara pidana, hukum. Sekarang pertanyaan saya, kenapa saya kakinya harus ada di ranah pidana? Apa pidana yang saya lakukan? Saya seorang saintis, sedang melakukan pekerjaan sains. Saya seorang guru, seorang akademisi, sedang melakukan pekerjaan saya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Di mana letak pidananya? Nggak ada.
sama sekali. Edukasi apa ya? Ijazah Saya ini ini domain guru, bukan publik, penyakit. digunakan oleh seseorang untuk mencapai kekuasaan dia. Ini domain publik. Once dia menyerahkan ijazahnya di KPU, KPUD, dan kemudian KPU, Ada orang ini yang sudah dapat menjadi wilayah sama. domain publik. Nggak ada unsur pidana di situ, dilindungi oleh sekian banyak pasal Tidak, undang-undang yang kuasa hukum saya aja yang bisa nerangin itu ya gitu. Saya pun sudah tahu kan gitu, nggak ada unsur pidana sama sekali. Baik saya, Bang Roy, Bang Rismon, dan teman-teman aktivis dan akademisi yang lain itu terlindungi oleh undang-undang untuk melakukan pekerjaan kami untuk meneliti tentang otentisasi ijazah. Nggak ada pidananya di situ. Lantas apa yang Ada. harus dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap laporan Jokowi terkait tudingan ijazah Ya, palsu? maksud saya dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kepolisian. Kepolisian tuh hanya perlu untuk sadar kepada marwahnya, kepada sumpah kepolisiannya, sama seperti saya sumpah kedokteran gitu ya. Bahwa hukum itu jangan digunakan untuk melakukan kriminalisasi kepada orang-orang yang justru harus dilindungi secara hukum. Kita tidak melakukan pidana apapun terhadap Joko Widodo. Sebaliknya maka Joko Widodo ya jangan melakukan pidana apapun mentang-mentang dia masih pejabat ataupun mantan pejabat gitu loh. Jadi ini kalau kita bicara ini polisi ada di sini. Saya ada di sini sebagai saintis, pendidik masyarakat. Kemudian Joko Widodo. Ini kita sama-sama di luar wilayah pidana. Beliau ini udah harus menyelenggarakan konsekuensinya. Selama ini sudah kami rakyat berikan fasilitas, gaji, fasilitas segala macam sebagai wali kota, sebagai gubernur, sebagai presiden dengan pajak yang kami bayarkan. Maka semua ijazah, dokumen apapun yang diberikan kepada KPU itu adalah domain publik. Ini yang harus dipahamkan oleh segenap masyarakat. Sehingga tidak ada pidana yang boleh menyertai proses ini. Ya, George Bush tidak mempidanakan orang ketika dia dipertanyakan soal Tony Blair juga, Carlos Menem juga mantan presiden Argentina menyembunyikan asal-usul identitas, usia, catatan akademik nggak ada masalah. Jadi artinya mantan presiden ini Joko Widodo ini harus tahu bahwa tidak ada pidana di sini. Sekiranya polisi tetap melihat ada pidana di sini sehingga laporan Joko Widodo ditindaklanjuti sampai P21. Nah, itu kan sama halnya dengan kita membiarkan negara ini terus-menerus dalam sandera pencederaan hukum. Hukum tidak ditaruh di marwah yang tertinggi tapi dicederai dengan abusing of power. Padahal kita kan kepengen negara ini lestari kan. Kita pengen negara kita usianya sampai 500 tahun, 1000 tahun kan gitu. Tapi kalau di usia 80 tahun aja kita udah compang-campingan hukum dengan abuse of power kita dengan seenaknya saja mempidanakan atau mengkriminalisasi siapapun juga yang dikehendaki oleh penguasa. Saya yakin Indonesia nggak akan bertahan. Makanya ini adalah sebuah momentum bagi kita seluruh rakyat. Kalau saya jadi Joko Widodo nih, Dr. Tifa ingin memberikan wejangan apa ke saya? Begini. Ya. Supaya ini masalah selesai. Oke. Jadi gini, yang diperlukan itu kita bicara hilir ya. Yang kita bicara hilir. Naikkan kenegarawanan, kita berpikir tentang kelestarian dan bagaimana kelangsungan dan sejarah mencatat dengan tinta yang bagus, dengan catatan narasi yang bagus tentang bagaimana seorang pemimpin itu. Jadi kalau memang tidak punya ijazah ya jangan ngaku-ngaku punya ijazah. Begitu ya. Nah, kalau itu sudah terlanjur, Pak Joko Widodo juga bisa bilang, mungkin ya, plan A, plan B saya ya. Saya selama ini hanya disiapkan. Saya tidak melakukannya sendirian. Saya cuma dapat aja satu bundel, dan itu pun juga bukan saya yang mengurusnya. Semua pihak yang menempatkan saya dalam posisi ini itu yang ngurus semuanya. Bukan saya sama sekali. Sebatas wayang gitu? Iya. Pinocchio gitu? Iya, akui aja bahwa saya nggak ngerti itu. Katanya ijazahnya asli ya. Saya taunya itu asli kan gitu. Jadi satu, Dr. Tifa memandang betapa indahnya kalau Joko Widodo mengakui bahwa sesungguhnya dia tidak punya ijazah. Berarti dia tidak pernah lulus dari UGM. Husnul khotimah. Oke, satu. Apa lagi? Kemudian yang kedua, minta maaflah kepada kita semua. Minta maaf. Pertama mengakui terus terang. Yang kedua minta maaf. Minta maaflah kepada rakyat semuanya. Insya Allah kami ini pemaaf. Kan rakyat Indonesia terkenal pemaaf toh. Mudah-mudahan. Maaf itu kan. Terus ya sudah. Jalani hari tua dengan baik. Dua itu saja? Jalani hari tua. Ini kepada Pak Joko Widodo ya. Jalani hari tua dengan baik. Jangan tinggalkan
sejarah kelam dengan terus. Perlu tidak Joko Widodo mencabut laporan dari kepolisian? Ya dengan sendirinya toh. Belum tentu mencabut. Ya, Itu kan delik artinya, aduan. Gini, kan tadi kita lanjutin kalimat yang tadi. Satu, Beliau harus minta jujur maaf. terus Beliau terang. jujur. Dua, minta maaf. Iya, Ada kemudian lagi? Tiga minta apa? maaf. Ya udah, ketiga ya udah. Beliau kan tahu bahwa ini nggak ada unsur pidana, ya Berarti? silakan aja apa yang mau dilakukan kan Oke. gitu. Bagi Jokowi, andaikan, kita berandai-andai. Andaikanlah Jokowi melakukan 2-3 hal itu tadi, selesai masalah ya. Masalahnya Tapi, saya rasa. tapi jangan lupa, KPU, UGM, MK mau taruh muka di mana? Nah, itu terserah mereka. Urusannya kan bukan dalam konteks urusan saya. Jangan Urusan- nanya saya gitu. Oke, Wow. maksudnya saya sebagai peneliti yang sedang melakukan penelitian ini, sedang melakukan studi observasi ini egois untuk menjawab pertanyaan penelitian, itu kan kaitannya tidak pada, saya kan tidak meneliti KPU di sini, saya tidak meneliti UGM di sini. Tapi kalau kita bicara dalam konteks negara, kita sebagai stakeholders utama tertinggi sebagai warga negara, ya kita harus ada narasi kepada KPU, harus ada narasi kepada UGM. Itu sudah saya sampaikan pada UGM, 15 April 2025. Kenapa saya hadir pada acara tersebut? Ya, ya. Saya memberikan warning kepada mereka. Apa bunyi warningnya? UGM jangan ikut-ikutan, diemlah. Di atas Jangan menteri ini. ikut-ikutan. Karena saya tahu bahwa sebenarnya Anda tuh Di atas tidak periode terlibat. ini. Tapi oknum yang terlibat. Bukan Ribuan UGM itu as kan a di atas lembaga. Niki dia. Saya Memperingatkan katakan, UGM. saya bahkan sebetulnya udah apa ya, Ngeri. ingin sekali ketemu sama Bu Rektor. Ngeri, Bu ngeri, Rektor ngeri. itu sahabat Sejak kapan, saya, senior saya. Beliau sangat kenal dengan saya. Saya cuma pengen sampai, udah dong, UGM nggak usah ikut-ikutan. Karena kalaupun ada Warning semacam itu sudah disampaikan kemana lagi? saya sampaikan kepada Rektorat yang hadir waktu itu. Di UGM kan ada, seingat saya ada semacam perhimpunan guru besar ya. Ya, Ketuanya Profesor Kuncoro itu. betul. Kebetulan guru besar dari psikologi UGM. Pernah tidak komunikasi dengan mereka? Agar mereka yang komunikasi dengan rektor. Barangkali itu akan terasa lebih menjaga martabat rektor juga. Saya sudah melakukan itu kepada beberapa guru besar. Oke. Ya. Apa respon mereka? Ya, sebagian besar ya. Sebagian besar. Ya, itu tuh anehnya ya. Orang udah nggak punya jabatan apapun kok ya masih takut gitu. Takut. Guru besar takut. Takut, nggak mau ikut-ikut. Kata gitu. takut itu bisa digandeng dengan guru besar. Iya, nggak mau ikut-ikut. Aduh, maaf ya kan, segala macam. Tapi sebagian kecil udah mulai mau speak up. Termasuk Profesor Sofian Effendi, mantan rektor. Itu insya Allah nanti kan kami akan lakukan. Ini kan kami sedang melakukan pendekatan, telepon, Prof, gini. Demi universitas yang kita cintai, Prof. Karena yang katakanlah kalau seandainya ada yang terlibat di sini itu oknum. Bukan lembaga ini harus kita jaga. Mantap. Kalau Joko Widodo mengiyakan apa yang Dr. Tifa katakan tadi, itu masih bisa saya imajinasikan. Saya bisa berimajinasi bagaimana seorang Joko Widodo sekali lagi berkata terus terang, dia tidak punya ijazah, dia tidak pernah kuliah, dia kemudian minta maaf. Saya bisa berimajinasi tentang itu. Tapi kalau membayangkan UGM, putar haluan 180 derajat, KPU balik kanan 180 derajat, MK juga, kayaknya mustahil dong. Saya belum melakukan observasi terhadap KPU, sehingga tidak bisa melakukan prediksi. Saya kan tidak imajinasi. Imajinasi manusia saya. Saintis saya prediksi ya. Oke. KPU belum masuk dalam studi observasi saya, demikian juga dengan MK. Tapi kalau UGM saya sudah, karena ini milik saya kan. Ini milik saya. Bukan imajinasi. Prediksi saya adalah nggak ada masalah dengan UGM. Ya malu dong. Bagaimana? Nah, kalau malu kan konsekuensi. Oknum, rektor, oknum ini bukan UGM sendiri. UGM tidak perlu minta maaf. Tapi yang perlu minta maaf adalah oknum-oknum. Karena kalau saya bilang begini loh. Mereka itu kan para ilmuwan yang cuma ada di kampus, nggak ngerti apa-apa, takut-takut, nggak punya kawan yang lain yang bisa diajak berpikir multidimensi gitu loh. Sehingga mereka itu ketika ini ya. Nah, buat saya itu yang penting oknumnya. Oknum bukan UGM. UGM tetap. Selama UGM tidak mencabut perkataannya, tidak melakukan koreksi. Oknum. Oke, selama oknum tidak mengoreksi perkataannya, lantas apa yang Dr. Tifa bisa nilai terhadap UGM-nya?
Kalau UGM sih baik-baik aja ya. UGM baik-baik saja. UGM as a lembaga ya, itu kan penilainya berdasarkan standar akreditasi, berdasarkan kepada rating internasional, berdasarkan kepada publikasi jurnal, Oh, ada karya-karya. standar penilaian Kan gitu ya. itu UGM. Ini kan perilaku. Bukan Masuk akal. perilaku UGM sebagai lembaga, perilaku dosen juga dinilai oknum. juga. Saya sudah ingatkan rektorat, dekanat yang waktu itu hadir. Ini persoalan ini di luar Ibu jangkauan Nipu, pikiran betul. Anda semua. Saya bilang begitu. Kalau oknum itu sebatas dosen, oke lah, masuk akal. Tapi kalau oknum itu berada di kantor rektorat, apa iya bisa disebut sebagai oknum? Ya kan kita tidak memastikan mereka. Ya tetap oknum lah. Saya anggap itu. Saya ingin melindungi UGM sebagai lembaga. UGM itu punya penilaian-penilaian yang sangat objektif terkait dengan value-nya UGM sebagai lembaga. Masalahnya kan ini oknum, perilaku oknum. Ya, kalau seorang oknum itu melakukan kesalahan dan sebagainya kan gampang konsekuensinya. Ya mundur aja dari jabatannya. Berarti dia tidak bisa melaksanakan sumpah jabatannya dengan baik kan begitu. Atau kalau enggak, permaafan aja, minta maaf, ya terserah nanti halayak akan menilainya bagaimana. Kalau dia minta maaf dan bagi dia cukup, ya udah silakan aja jabatan dilanjutkan gitu. Seperti halnya apa yang Dr. Tifa katakan, apa yang Dr. Tifa pikirkan jangan dianggap sebagai representasi perkataan dan pikiran dokter se-Indonesia ya? Oh iya, sebagai Tifa Uziatia Suma, seorang peneliti neuroscience behavior yang sedang menjalankan penelitian 45 paper. Itu bukan representasi dari dokter-dokter yang lain, silakan aja mereka secara independen dan secara mandiri gitu, merdeka. Kita kan semua manusia merdeka di bawah Undang-Undang 1945 pasal 28 ayat F itu kita manusia merdeka kan gitu. Kalau ada orang yang tidak bersetuju dengan saya, ya bantah dengan ilmu. Dr. Tifa tidak merasa ada urgensi untuk melakukan penelitian serupa terhadap Pak Ma'ruf Amin misalnya? Kan beliau itu kontribusi, konsekuensi. Dokter percaya terhadap ijazahnya Pak Ma'ruf Amin? Bukan. Sebagai begini loh, kepentingannya itu loh. Kepentingannya ya. Artinya kepentingan terjadi selama 10 tahun yang kita sekarang menanggung utang sekian ribu triliun. Kita yang menanggung itulah anak cucu kita. Kenapa saya tanya tentang dokter Pak Ma'ruf Amin? Sebetulnya talenta bukan hanya untuk men-challenge dokter, seberapa jauh dokter objektif dalam menilai pemimpin-pemimpin kita? Oh enggak dong, kalau itu kan bisa 100 orang saya lakukan dalam ranah penelitian saya. Ya, lalu kenapa sekarang tidak? 45 makalah kenapa hanya berpusat pada Jokowi? Ini kan satu ini dulu. Oh ini dulu. Ini dulu bisa menghasilkan 45 publikasi. Nanti kalau ada sesuatu yang menjadi pertanyaan publik dan sangat penting untuk dijawab dalam ranah sains yang saya lakukan. Termasuk tentang Prabowo dong, dengan ilmu paradoksnya itu tadi. Loh iya, bisa saja. Kalau ternyata ini penting bagi masyarakat untuk melihat potensi beliau menjadi presiden yang baik sampai tahun 2029, why not saya lakukan penelitian? Karena itu bagus sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan masyarakat kan. Itulah salah satu guna dari sains, penelitian kan di situ. Kalau ada tawaran begini bagaimana ya? Antara Dr. Tifa dengan Jokowi, sudah kita turunkan kegawat daruratannya. Kita jadikan sebagai ini loh, ada perselisihan paham antara satu individu dengan individu lain. Satu warga negara dengan warga negara lainnya. Dengan diturunkan bobotnya seperti itu, ya damai saja, saling memaafkan. Tidak usah sampai ke persidangan. Di ruang saling memaafkan. Setuju tidak? Tidak setuju karena saya tidak berselisih dengan beliau. Bahkan pendekatan kekeluargaan semacam itu pun tidak setuju. Saya tidak berselisih dengan beliau sebagai sesama warga negara. Saya tidak ada perselisihan dengan beliau sebagai persona. Saya sedang menjawab pertanyaan penelitian dalam kaitan dengan dokumen. Ya kan? Ini persoalannya kan dokumen ini kan nanti ada berikutnya lagi loh ketika skandal pasar pramuka terbongkar loh. Dok, kalau hasil penelitian itu sebelum mencapai titik simpulan boleh diekspos ke publik? Jadi saya harus putuskan. Kalau misalnya gini, dari 45 riset itu, mana yang unpublished ya? Maksudnya tidak akan saya publish di jurnal, itu boleh saya buka. Artinya saya tidak memiliki credentiality lagi di yang saya buka. Bisa. Misalnya ya udah sebagai sebuah popular review macam itu. Jadi dari 45 itu bisa saya pilih. Mana yang saya publish melalui forum ini. Ini kan belum ada yang tuntas kan? Belum dari ada yang tuntas, ada beberapa yang tuntas, kita 20% yang tuntas dan siap publish.
Ada yang masih, publish. ada yang masih membutuhkan analisis sintesis lagi begitu ya. Nah, selama belum publish dan masih ada yang membutuhkan sintesis itu kemudian sudah disampaikan ke publik. Ya, itu tidak. saya withdraw dari potensi dia untuk saya publish dalam jurnal kan gitu. Iya, iya. Ya, saya lanjutin lagi soal persona. Saya udah sampaikan. Sekarang katakanlah sebagai persona saya nggak ada masalah pada beliau. Bahkan saya worry nih. Karena secara appearance kan beliau sakit dan sudah dinyatakan juga sebagai sakit, gitu kan? Yeah. Saya apa yang saya lakukan? Saya berikan advice. Pak Jokowi harus segera concern dengan masalah kesehatannya. Ini nggak main-main. Ini menurut assessment saya, karena saya hanya boleh menegakkan assessment, bukan diagnosis ya. Ini assessment saya sakit Bapak serius loh. Udah kalau memang tidak mau, ya udah nih. Saya udah berikan advice terapeutika secara nutrisi yang saya kuasai. Ini, Bapak harus begini, pemeriksaannya begini, sudah sampaikan. Artinya apa? Saya tidak punya masalah persona dengan beliau. Ini saya jadi overdose. Karena dokter barusan bicara soal kesehatan Jokowi. Beliau kan sudah jalan-jalan, nemenin cucu. Ya. Kemudian kabarnya juga ke Bali kan ya? Ya. Hasil asesmen dokter tepat tidak? Saya khawatir. Hari ini? Saya khawatir. Saya udah sampaikan. Karena asesmen saya beliau mengalami autoimun. Karena kalau alergi udah selesai 3 hari setelah dari Vatikan. Ya, kalau alergi apalah sabun atau ke udara atau makanan itu selesai 3 hari. Masa sih dokter kepresidenan nggak bisa menyelesaikan sebuah alergi kan gitu. Tapi ini kan udah jalan dari 24 April sampai dengan sekarang. Berapa ini? Tanggal berapa ini? Juli kan. Ini terlalu lama untuk sebuah alergi. Dan yang harus digarisbawahi ketika Dokter Tifa menyebut Jokowi diduga autoimun pun jangan dianggap sebagai sebuah serangan pribadi. Bukan, begitu. saya khawatir sebagai dokter. Kenapa kekhawatiran itu harus ditulis di media sosial? Lah karena saya tidak punya akses terhadap beliau kan. Dan edukasi medis itu sangat bermanfaat bagi banyak pasien autoimun yang lain. Ya, tapi di media sosial dan menyebut subjeknya adalah Jokowi, bukan wahai rakyat Indonesia, hati-hatilah terhadap autoimun. Kan bukan begitu redaksionalnya. Saya tulis. Kenapa saya menuliskan advice saya? Ya, karena banyak pasien-pasien autoimun yang sangat mendapatkan manfaat dari apa yang saya narasikan di media itu. Jadi ini guru gitu loh, guru, dokter gitu, yang kebetulan menekuni juga dalam bidang tersebut, maka saya punya otoritas. Dokter punya pasien guru bagaimana Ibu? Sekarang saya bukan menerima pasien medis ya, karena kan saya sudah tidak menggunakan SIP saya, tapi saya konselor. Baik. Pertanyaan saya, boleh tidak kita memberikan ujangan terhadap pasien yang sakit, pasien kita sakit, terus kita memberikan ujangan di media sosial kepada seseorang itu? Sangat boleh. Boleh? Sangat boleh. Misalnya saya pasien Dokter Tifa, saya kena asma. Dokter Tifa memberikan ujangan kepada saya, Reza, sepertinya asma kamu semakin lama semakin parah. Sebaiknya kamu berobat A, B, C. Itu boleh? Sangat boleh. Yang tidak boleh, yang tidak boleh itu saya melakukan pemeriksaan fisik diagnostik, ya. Tidak, Bu. Tapi kan bukan rahasia pasien berarti. Terapi kok rahasia bagaimana sih, Bu? Forum keadilan tidak tahu saya asma. Tapi begitu dokter tulis di media sosial, Reza, hati-hati asmamu semakin parah. Itu kan buka kartu saya, Bu. Oh, enggak lah. Ini kita kan rasa worry kita kepada kalau saya bilang tuh ini kan lebih ya. Melanggar. Kalau kita sebagai orang biasa, melanggar sumpah dokter. Ya, itu mungkin 1% atau 10%. Ini worry kita kepada seorang mantan presiden kan. Artinya apa? Rasa kasih ya. Rasa kasih ini kan lebih. Karena apa? Apa yang katakanlah dia ignorance dengan kondisinya, itu kan akan diikuti sama orang. Ada nggak rencana membuat tulisan tentang catatan kesehatan Prabowo? Belum ada rencana. Tentang Gibran? Belum ada, ya maksudnya belum ada rencana. Kalau ditanya rencana, belum ada rencana. Masalahnya ini gini loh. Kan benar. Lagi-lagi pertanyaan saya, kenapa sih lagi-lagi harus Jokowi aja gitu? Bukan, karena penyakit autoimun yang diderita beliau ini itu sangat mengkhawatirkan bagi penderita penyakit autoimun yang lain. Contoh, penyakit autoimun itu salah satu musuh itu sinar matahari. Itu sangat berbahaya untuk penyakit autoimun. Beliau bersengaja untuk berjemur di pantai. Nah itu kan akhirnya menjadi public domain dong. Nanti kan beliau panutan kan, mantan presiden. Beliau melakukan itu. Lalu kita diam saja, setan bisu kita. Orang berilmu diam saja melihat sesuatu yang mengkhawatirkan, setan bisu kita.
Ini kan contoh aja seperti misalnya contoh ya, sesuatu yang mematikan dilakukan oleh pejabat misalnya begitu. Dia memangku anaknya, balita, dia nyetir misalnya begitu karena dia pakai automatic vehicle, kemudian balitanya itu yang begitu. Apa kita nggak boleh teriak di media? Apa kita nggak boleh teriak di media? Ini panutan loh, pejabat loh. Dia membiarkan itu dan kemudian dia sengaja mengekspos. Ini kan sengaja mengekspos. Dan itu jangan dimaknai sebagai pencemaran nama baik Jokowi. Enggak lah, Masya Allah. Ini kita sangat mengkhawatirkan beliau, kita sangat mengkhawatirkan dampak terhadap masyarakat luas. Ini harus dihargai dong. Malah mencemarkan nama baik seperti apa sih? Kecuali nih, beliau menutupi badannya, tidak datang, tidak pergi ke publik gitu ya. Kita nggak ngerti vitiligo yang terjadi, kita nggak ngerti tanda dan gejala yang terjadi. Oke, lalu saya bongkar nih, karena saya punya deep dive teknologi yang membuat saya bisa melihat kenapa kok nggak muncul seminggu misalnya begitu. Lalu saya ekspos. Nah itu etika, bukan soal pencemaran nama baik. Tadinya saya membayangkan yang namanya penegakan hukum itu kan ongkosnya mahal ya. Ya. Polisi, jaksa, Mahkamah Agung, masyarakat. Betul. Nah, karena betul itulah makanya saya menawarkan bagaimana kalau dokter juga membuka opsi bagi penyelesaian secara kekeluargaan saja. Loh justru itu seharusnya disampaikan Bang Reza kepada Pak Jokowi. Kalau misalnya Jokowi menerima? Maksudnya apa itu? Tawaran ini, Pak Jokowi. Lah kan beliau yang melaporkan saya, selesai dong. Saya kan tidak melaporkan beliau. Saya tidak melaporkan beliau apapun. Yang melaporkan kan TPUA, bukan saya. Saya ini pihak ahli saintis yang dilaporkan sama beliau. Ekses, kan begitu ya, dari expose saya terkait dengan riset saya. Ini kan riset open source observational studies, itu ada metodologinya. Open source observational studies, salah satu metodologi yang saya lakukan. Okay. Kalau Pak Jokowi nggak mau ya jangan mengekspos kan gitu. Oh, gitu. Iya kan, karena domain publik kan. Jadi tema penelitian ini justru terpantik oleh tindak tanduk Jokowi sendiri. Oh iya, behavior kan saya. Misalnya contoh, kalau beliau nggak mau menjadi bagian dari open source observational studies, ya jangan bilang. Ketika Barreskrim sudah katakan beliau KKN akhir 1983, ya jangan katakan saya KKN awal 1985, kan bagaimana ceritanya? Kalau beliau memang tidak mau diekspos kejanggalan-kejanggalan itu, ya jangan bilang di media. Kan seandainya gitu. Begini nih, Misalnya contoh nih, kan? Ya. Ini saya hanya berandai-andai nih, saya komunikasi dengan Jokowi atau penasihat hukumnya. Terus dari sana mengatakan begini, ya sudah supaya sama-sama berimbang, saya cabut laporan, tapi Dr. Diva juga take down seluruh posting tentang saya. Ini perlu apa ya? Ini berandai-andai. Saya tidak mengatasnamakan Jokowi nih. Saya bukan siapa-siapa dia. Ini nggak bisa sebuah jawaban yang responsif ya. Karena kan saya tidak berdiri sendiri. Saya punya tim kan. Timnya siapa aja? Oh, termasuk ada. Mas Roy, Bang Rismon itu? Ya, menjadi bagian dari. Menjadi sikap bersama? Ya. Okay. Bukan sikap. Kami peneliti yang sedang melakukan pekerjaan penelitian. Artinya ini jawaban Bang Reza ini kan jawaban kolektif. Saya tidak punya wewenang untuk memberikan jawaban itu. Kan harus kita meetingkan. Yang jelas penelitian ini tidak mungkin di-stop. Tidak perlu di-stop. 45 penelitian tentang Jokowi tidak mungkin di-stop. Tidak perlu di-stop juga. Tidak perlu di-stop. Ya maksudnya tidak perlu, biarlah dia ini. Nah, sekarang persoalannya dipublish atau tidak. Dipublish atau tidak. Nah, itulah di situ kearifan. Kalau ternyata ketika dipublish itu membuat masyarakat bergolak, kemudian menjadi bangsa ini tidak baik, ya kami sebagai peneliti ya sudah tidak kita publish. Penelitian terus berjalan sampai pada finish, terus kemudian ada pihak otoritas tertentu yang saya harapkan Presiden Prabowo deh, otoritas terbaik. Presiden Prabowo menyatakan kepada saya, Dr. Tiva CS, karena penelitian dokter ini nanti dampaknya tidak baik, rawan tidak baik untuk keamanan negara, kelangsungan bangsa dan negara kita, sebaiknya tidak dipublikasi ya. Nah itu jawabannya itu. Saya akan saya bukan take down, saya tidak publikasikan. Dan hanya Presiden Prabowo yang Dr. Tiva berikan kesempatan. Iya, karena sains itu ya tuan besarnya itu Allah. Ya kan? Ya. Nah, yang tuan besar yang kedua tentunya otoritas. Kalau saya yang mengatakan atau menganjurkan Dr. Tiva, tolong ya jangan dipublish, diterima tidak? Oh, nggak bisa Presiden Prabowo. Harus Presiden Prabowo. Iya kan otoritas tertinggi. Karena yang menjadi subjek kajian adalah mantan presiden.
Kepada siapa lagi? Kan otoritasnya ada dua. Kalau Allah, Puan Maharani misalnya mengatakan itu, dia kan Presiden. ketua Presiden. wakil rakyat, Presiden. harus presiden. Presiden. Pemegang kearifan tertinggi yang kita berikan kearifan tertinggi itu selama 5 tahun ke depan kan presiden. Dan selama Presiden Prabowo tidak mengatakan jangan publish, maka 4 hasil penelitian itu akan Ya, itu adalah sebuah mandat dari riset kan, dari sebuah sains kan, sebuah pekerjaan sains. Tapi, Bang Reza, saya, dan teman-teman sudah bersurat kepada Presiden untuk audiensi. Termasuk melaporkan. Ada tidak kopi suratnya? Saya boleh lihat nggak? Mana ya? Bukan saya yang buat ya, Nggak TPUA. apa-apa. Tapi sepengetahuan dan seizin Dr. Tifa kan? Jangan seizin saya karena mereka kan yang membuat. Oh, tapi saya Itu boleh baca? iya boleh, atas permintaan mereka ya. Kita boleh tayangkan tidak? Nanti saya tanya sama ketua TPUA ya. Tapi kalau baca dulu boleh? Bang Egy Sujana ya. Setelah ini saya baca boleh? Atau sekarang saya baca boleh? Enggak, saya belum terima. Oh, belum tapi terima. mereka sedang jalankan. Jadi surat permohonan audiensi ke Presiden Prabowo yang isinya adalah? Ya kami audiensi, kami akan melaporkan sebagai warga negara dengan berbagai profesi, ya kan? Kita nggak ngadu sama Presiden Prabowo. Kita menyampaikan. Boleh saya tahu isi apa yang akan disampaikan saat audiensi nanti? Ya. Satu apa? Ya peristiwa ini kan, supaya beliau notice ya. Supaya kami mendapatkan sebuah jawaban bahwa beliau itu sebetulnya tidak diam saja dengan peristiwa ini. Satu. Dua. Kemudian yang kedua, saya sebagai periset, saya akan sampaikan bahwa saya ini selama mulai dari akhir tahun 2022 sampai dengan sekarang itu sedang melakukan riset inkonsistensi behavior dan sebagainya itu. Dua. Ya. Apa lagi? Nah, kemudian yang ketiga, ya saya tentu saja berkeinginan agar beliau itu hadir di dalam peristiwa ini. Karena ini persoalannya kan sudah sebuah abuse of power dilakukan oleh orang yang merasa terancam. Itu bukan seperti bujukan kepada Presiden Prabowo untuk intervensi proses hukum? Proses penegakan hukum? Gini loh, dalam konteks negara, beliau kan multifunction. Salah satunya adalah menjadi ayah kita semua. Menjadi orang tua kita semua, menjadi orang tua dari 280 juta rakyat. Saya sebagai peneliti, sebagai ibu, sebagai perempuan, saya membutuhkan orang tua saya ketika saya merasa terancam, kan gitu. Saya lagi asik-asik melakukan penelitian kok mau dicokok, kan gitu. Kepada siapa saya mengadu? Bukan mengadu ya, kepada siapa saya sampaikan? Allah, Presiden. Jadi ujung dari audiensi itu adalah Dr. Tifa akan meminta perlindungan hukum kepada Presiden Prabowo? Enggak, dalam konteks itu enggak. Notis dan kehadiran beliau sebagai Presiden. Yang Dr. Tifa bayangkan sebagai kehadiran Prabowo dalam kasus ini apa sih? Ya kan beliau kan beliau itu bisa memiliki sebuah otoritas sebagai orang tua dari kita semua kan. Ini kan sekarang kan Pak Jokowi ini kan jadi anak juga nih kan, jadi warga negara juga kan. Ini ada anak yang tidak terima atas sebuah perlakuan ilmiah seorang anak yang lain. Ya beliau sebagai orang tua itu gimana sih? Gimana sih duduk perkaranya kok kalian begini kan begitu ya? Imajinasi saya kan begitu. Yang saya pernah lihat sih Prabowo memposisikan dirinya satu hidup Jokowi 3 kali. Dan yang kedua mengatakan masalah ijazah tidak penting. Itu kan kita tadi sudah bahas bahwa beliau itu sebetulnya sedang melakukan sedang menjalankan teori paradoksnya. Ini konteksnya beda lagi kan. Sekarang kan kenapa kami menulis surat kepada beliau? Ini kami ingin beliau hadir sebagai orang tua kami. Orang tua warga negara yang sedang terancam. Dr. Tifa Uzia Tiasuma, peneliti sekaligus aktivis. Terima kasih sudah datang ke ruang diskusi Madinah. Itu pembicaraan antara Pak Reza dengan Dr. Tifa ya, sampai mereka panjang lebar dan menyinggung tentang Prabowo sampai ke Puan Maharani ya. Yang diinginkan Bu Tifa ini supaya Pak Prabowo mencampuri urusan ini. Dalam hal ini teman-teman, kalau saya lihat Bu Tifa ini sengaja menabrakkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowinya. Jadi kedua yang pernah memerintah Indonesia ini sengaja ditabrakkan teman-teman. Kita tidak tahu apa motifnya, tapi kalau saya lihat apakah apa yang saya prediksi itu benar apakah tidak, tetapi saya melihat seperti itu teman-teman ya, dari apa yang disampaikan ini
Jadi teman-teman demikian saja, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman dan silakan menilai sendiri. Demikian saja, salam persaudaraan, salam logika sehat.